Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Boruto mengaktifkan Jougan. Dengan mata itu, ia bisa melihat isi gulungan yang sebelumnya diberikan oleh Tobirama dengan sangat jelas. Cahaya Jougan membuat seluruh ruangan tampak terang, sampai-sampai perdebatan antara Itachi dan Tobirama terhenti seketika. Tobirama menatap Boruto dan berkata dengan nada serius, "Kalau kau sudah tahu isi gulungan itu, sebaiknya kau langsung bicara. Kami semua menunggu penjelasanmu." Namun Boruto terdiam sambil menatap gulungan tersebut. Dalam hatinya ia berkata, ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada sosok seperti ini? Jika dia benar-benar ada, kenapa dia tidak membantu sejak awal? Kurama melihat Boruto tidak menjawab apapun, lalu masuk ke dalam tubuh Boruto secara tiba-tiba. Madara yang menyaksikan hal itu cukup terkejut karena tidak menyangka Kurama bisa masuk dengan mudah tanpa perlawanan. Di dalam tubuh Boruto, Kurama bertanya, "Ada apa, Boruto?" Dari ekspresi wajahmu tadi, sepertinya isi gulungan itu cukup serius. Ini pertama kalinya aku melihat kau terlihat setegang itu. Boruto menjawab dengan suara pelan, "Aku benar-benar bingung harus menyampaikan apa. Isi gulungan ini sangat buruk, bahkan lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Dan Kurama, kau tidak perlu masuk ke tubuhku lagi. Aku bisa merasakannya sendiri." Mendengar itu, Kurama mengangguk kecil. Ia sudah menyatu dengan pikiran Boruto sehingga bisa memahami apa yang Boruto rasakan tanpa banyak penjelasan. Kurama berkata, "Jadi benar, dia memang masih ada. Kalau begitu, apa semua yang kita lakukan selama ini akan sia-sia? Itu maksudmu, kan?" Boruto menatapnya dan berkata, "Ya, gulungan itu memang membicarakan tentang dia. Dan gulungan ini memang ditujukan hanya untukku." Tobirama yang melihat Boruto tidak kunjung memberikan jawaban akhirnya berkata kepada Madara, "Sepertinya kau juga sudah merasakan hal yang sama." Wajah Boruto jelas menunjukkan bahwa isi gulungan itu tidak baik. Bahkan Kyuubi sampai masuk ke tubuhnya hanya untuk memastikan apa yang terjadi. "Aku tidak akan memaksanya bicara. Aku akan tunggu sampai dia mau menjelaskan sendiri." Madara hanya mengangguk dan memandang Boruto tanpa berkata apapun. Ia juga merasakan bahwa apa yang dilihat Boruto adalah sesuatu yang mengancam mereka semua. Namun Itachi tiba-tiba berkata kepada Tobirama, "Nidaime, pindahkan aku ke bumi sekarang juga. Walaupun dunia itu sudah hancur, aku ingin kembali ke sana walau hanya sebentar." Madara yang mendengar permintaan itu merasa heran, lalu berkata, "Tobirama, jagalah tempat ini dan Boruto." Sepertinya ia masih terpaku karena gulungan itu. "Aku juga ingin melihat apa yang terjadi di bumi. Pindahkan aku bersama Itachi." Mendengar permintaan itu, Tobirama menjadi kesal dan berkata, "Kalian berdua benar-benar tidak berpikir panjang. Jika aku memindahkan kalian ke bumi sekarang, kalian akan mati karena udara di sana sudah tercemar setelah tabrakan bulan. Atmosfer bumi sudah berubah total." Namun Madara tiba-tiba mengaktifkan Susanoo sempurnanya dan berkata, "Jangan ajari aku soal itu. Kau mungkin pernah membunuh adikku, tapi aku tidak ingin membicarakan masa lalu. Aku tahu risikonya." Mendengar itu, Itachi ikut mengaktifkan Susanoo sempurnanya yang ukurannya hampir setara dengan milik Madara. Melihat dua Susanoo raksasa berdiri di hadapannya, Tobirama terkejut dan berkata, "Sial, dua Uchiha keras kepala ini memaksaku untuk menuruti permintaannya. Baiklah." Orochimaru yang sejak tadi memperhatikan langsung mendekat sambil berkata, "Tobirama, ambil ular kecil ini. Kau bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan mereka setelah kau memindahkan mereka." Tobirama langsung menolak dan berkata, "Jauhkan ular menjijikan itu dariku. Berikan saja langsung pada mereka. Aku tidak menyangka dikelilingi orang-orang yang merepotkan." Orochimaru tertawa kecil lalu menjawab, "Kalau begitu, aku ikut dengan Itachi. Aku ingin melihat kondisi bumi setelah tabrakan. Lagi pula jika kami berada dalam Susanoo, aku rasa kami masih aman, kecuali kalau para Otsutsuki juga ada di sana." Madara dan Itachi berdiri tepat di depan Tobirama dengan Susanoo aktif, meminta dipindahkan ke bumi secepatnya. Orochimaru berdiri di dekat mereka karena ia ingin ikut pergi. Tobirama menghela napas panjang karena ia tahu jika mereka pergi ke bumi, risikonya besar. Tapi melihat dua Susanoo raksasa di depannya,
Ia tidak punya banyak pilihan. Tobirama kemudian mendekati Boruto yang masih terdiam sambil memegang gulungan itu. Ia berkata, "Boruto, bagaimana menurutmu? Apa kau sudah bisa memahami isi gulungan itu?" Namun Boruto tetap diam, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Ia hanya menatap kosong ke arah gulungan. Jiraiya yang berada di sampingnya menepuk bahunya dan berkata pelan, "Boruto, jawab dulu pertanyaannya. Apa yang kau lihat?" Tetapi sebelum Jiraiya selesai bicara, Boruto tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di depan Susanoo milik Madara dan Itachi. Semua orang terkejut melihatnya. Tidak lama kemudian, Boruto menggunakan Hiraishin dan membawa Madara serta Itachi pergi menuju bumi, meninggalkan Tobirama, Jiraiya, dan Orochimaru. Melihat Boruto tiba-tiba menghilang, Tobirama berkata dengan kesal, anak itu ternyata sudah mengetahui isi gulungan itu. Tapi pergi begitu saja tanpa menjawab satu kata pun benar-benar menyebalkan. Dan kemana dia membawa Madara dan Itachi? Apa mereka benar-benar kembali ke bumi? Jiraiya tidak menjawab. Ia berjalan mendekati gulungan misterius yang sebelumnya dibaca Boruto menggunakan Jougan. Jiraiya langsung masuk dalam Sage Mode untuk merasakan energi yang ada dalam gulungan itu. Ia berkata pelan, "Sosok yang menyelamatkan kalian, apa benar dia manusia seperti kita?" "Nidaime, apa kau tidak tahu sedikit pun tentang dirinya?" Tobirama menjawab dengan suara datar, hanya Boruto yang mengetahui kebenarannya. Dari tindakannya, jelas sekali bahwa ia sudah menyadari siapa sosok itu. Entah dia manusia atau bukan, yang pasti dia yang menyelamatkan kita. Jika bukan karena dia, aku, kau, dan bahkan Boruto pun mungkin sudah mati sejak tadi. Itu kenyataannya. Mendengar jawaban Tobirama, Orochimaru tiba-tiba membentuk segel di tangannya. Ia memanggil seekor ular kecil melalui Kuchiosen no Jutsu, dan ular itu segera menghilang setelah muncul. Tobirama melihat itu dan langsung bertanya, "Apa yang baru saja kau lakukan? Apa kau sedang merencanakan sesuatu?" Orochimaru mendengar pertanyaan Tobirama dan langsung berkata dengan nada kecewa, "Sepertinya ular yang kukirim langsung hilang begitu saja setelah berpindah ke bumi. Jujur saja, aku penasaran kemana Boruto membawa Madara dan Itachi. Menurutku mereka tidak pergi ke bumi, karena jika mereka berada di sana, mereka akan keracunan seperti ularku." Mendengar penjelasan itu, Jiraiya mengernyit dan menjawab, "Kalau begitu, kalau bukan ke bumi, mereka pergi kemana?" Situasi seperti ini sangat berbahaya. "Hei, Nidaime Hokage, apa kau bisa melacak Boruto menggunakan Hiraishin? Aku mulai khawatir melihat Boruto bertindak tanpa memberitahu kita." Tobirama tidak berkata apa-apa dan langsung membuat segel dengan kedua tangannya. Ia mencoba merasakan tanda Hiraishin yang ia berikan kepada Boruto. Namun beberapa detik kemudian, wajahnya berubah tegang. Tidak masuk akal, koneksinya terputus. Bukan hanya Boruto, tetapi juga Madara dan Itachi. Formula yang kutanam di baju mereka pun tidak bisa kulacak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Boruto membawa mereka? Belum sempat mereka berbicara lebih jauh, gulungan yang masih berada di tangan Jiraiya tiba-tiba mengeluarkan asap tebal. Terkejut, Jiraiya segera melempar gulungan itu ke lantai. Dari gulungan tersebut, muncul tulisan baru yang sebelumnya tidak ada. Tulisan itu berbunyi, "Jika kalian berada di tempat ini, segera tinggalkan tempat ini sekarang juga. Otsutsuki itu akan tiba sebentar lagi. Jangan pikirkan hal lain. Pegang gulungan ini, rasakan cakranya, lalu gunakan Hiraishin." Jiraiya membaca tulisan itu dengan suara keras dan berkata, "Apa ini sebenarnya? Siapa yang menulis pesan ini? Kenapa tulisan seperti ini tiba-tiba muncul di dalam gulungan kosong?" Tobirama perlahan mendekat, mengambil gulungan itu, lalu berkata dengan nada berat, "Ini terjadi lagi. Ini kedua kalinya bagiku. Dulu, gulungan aneh seperti ini yang membuat aku dan Madara bisa melarikan diri dari Otsutsuki. Saat itu juga muncul tiba-tiba dan memberi kami instruksi. Aku tidak percaya pada awalnya, tapi nyatanya gulungan ini memang bekerja." Orochimaru menatap Tobirama dengan serius. "Kalau begitu, apa mungkin Boruto pergi ke tempat yang sama? Apa kau merasakan sesuatu ketika menyentuh gulungan itu, Tobirama Sensei? Mungkin ada cakra aneh di dalamnya?"
Tobirama menggeleng pelan. Tidak ada. Tapi jika Otsutsuki mengetahui kita masih hidup, ini akan menjadi masalah besar. Tak lama setelah ia berkata demikian, gulungan itu kembali mengeluarkan cahaya, kali ini berwarna biru. Tobirama merasakan getaran cakra dan berkata, "Hei, kau di sana, ular milik Boruto. Aku tahu kau masih di sini. Jangan berdiri terlalu jauh. Mendekatlah. Boruto mungkin sengaja meninggalkanmu dan kita harus pergi sekarang." Garaga merayap mendekat sambil menghela napas berat. Sebenarnya aku ingin membatalkan kontrakku dan kembali ke tempatku. Tapi setelah bumi hancur, aku tidak punya tempat lain. Jadi, mau tidak mau aku ikut bersama kalian. Tobirama menanggapi singkat, "Baiklah, bukan hanya kau yang tidak punya pilihan. Sekarang bersiaplah. Kita semua akan pergi bersama." Setelah memastikan semua berada di dekatnya, Tobirama mengaktifkan Hiraishin no Jutsu, dan sekejap kemudian mereka menghilang dari tempat itu. Beberapa saat setelah mereka pergi, sosok Otsutsuki kasta tertinggi muncul di lokasi tersebut. Ia berdiri diam, lalu bergumam, "Ada sesuatu yang aneh. Aku bisa merasakan kehadiran seseorang, tetapi tiba-tiba hilang begitu saja. Siapa dia? Apa mungkin sekutu Boruto? Namun rasanya tidak mungkin. Jika dia benar-benar memihak Boruto, dia tidak akan membiarkanku menghancurkan bumi." Sosok itu kemudian menghilang, meninggalkan tempat itu kosong kembali. Di sisi lain, Tobirama dan yang lainnya mendarat di sebuah tempat yang aneh. Sebuah ruang kosong tanpa tanah, langit, atau bentuk kehidupan apapun. Hanya ruang hampa yang sunyi. Jiraiya memandang sekeliling lalu berkata pelan, "Aku tidak suka mengatakannya, tapi terpisah dari Boruto seperti ini membuatku semakin khawatir. Apa kita benar-benar masih bisa mengembalikan bumi?" Tobirama menjawab, "Sekarang bukan saatnya mempertanyakan itu. Tapi aku juga mulai penasaran. Orang yang membantu kita, sepertinya dia bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat." Tak lama setelah itu, Boruto tiba-tiba muncul di depan mereka. Wajahnya terlihat serius. Ia berkata, "Ini adalah wilayahku. Pertarungan ke depan tidak akan seperti sebelumnya. Ada satu hal yang berat untuk kukatakan, kita sudah kalah. Bumi sudah benar-benar hancur. Maaf karena aku meninggalkan kalian, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan bersama Madara dan Paman Itachi." Jiraiya menatap Boruto dengan cemas dan bertanya, "Boruto, di mana kalian sekarang? Apa kalian kembali ke bumi?" Boruto menggeleng pelan. Tidak. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di bumi. Tempat itu sudah tidak layak dihuni. Kita kalah kali ini. Sekarang aku berada di atas langit bersama Madara dan Itachi. Ada hal penting yang harus kami lakukan, dan kalian tidak bisa ikut. Tanpa kemampuan untuk bertahan di udara, kalian tidak akan bisa hidup lama di tempat ini." Tobirama mengerutkan kening. "Jangan membuat keputusan sendiri. Kau belum menjelaskan isi gulungan itu. Dan gulungan itu juga yang memindahkan kami karena Otsutsuki sedang mencari kita." Boruto menjawab, "Kalian sebenarnya sudah mengenal sosok itu. Hanya saja waktuku sudah habis. Ikuti saja perintah dalam gulungan itu untuk sekarang." "Maaf, aku harus pergi." Belum sempat mereka menahannya, Tobirama melemparkan tanda Hiraishin ke tubuh Bunshin Boruto. Namun Bunshin itu langsung menghilang sebelum Tobirama berhasil menandainya. Tobirama menghela napas panjang lalu berkata, "Anak Naruto ini benar-benar membuat kepalaku panas. Dia bahkan sadar aku mencoba menandainya dan langsung menghapusnya. Sepertinya dia memang tidak mau diganggu." Orochimaru menanggapi, "Tapi Tobirama Sensei, kau mendengar ucapan Boruto, kan? Tentang sosok misterius itu. Dia bilang kita sebenarnya sudah mengenalnya." Jiraiya menambahkan, "Kalau itu benar, ini mulai menarik. Mungkin masih ada manusia lain yang hidup dan memahami cara menghadapi perang yang tidak ada akhirnya ini." Sementara itu, di tempat lain, Boruto melayang di udara bersama Madara dan Itachi. Berkat teknik khusus Boruto, mereka bisa berada tinggi di langit tanpa jatuh. Dari sana, mereka bisa melihat bulan yang sudah bertabrakan dengan bumi, pemandangan yang membuat mereka terdiam. Itachi kemudian memecah keheningan. "Boruto,
Apa kau sudah mengatakan hal itu kepada mereka? Boruto mengangguk. Ya, tapi tidak seluruhnya. Mereka hanya perlu tahu hal yang penting saja. Aku tidak ingin pembicaraan panjang terjadi saat ini. Lagi pula sosok itu akan segera menemui kita di sini. Tetap waspada. Dua Susanoo ini akan sangat berguna di udara. Itachi menjawab, tenang saja. Selama tidak ada serangan dari Otsutsuki, aku bisa mempertahankan Susanoo cukup lama. Dan Madara di sebelahmu juga sudah siap. Boruto menoleh kepada Madara. Bagaimana menurutmu, Paman? Kau yang paling ingin melihat keadaan bumi. Apa yang kau rasakan sekarang setelah melihat kehancuran ini? Bahkan turun ke sana saja kita tidak bisa. Itachi menghela napas panjang sebelum menjawab, dulu aku menganggap semua ini hanya ilusi. Tapi melihatnya secara langsung, ini terlalu menakutkan. Aku tidak pernah membayangkan kita akan menyaksikan dunia kita hancur sampai seperti ini. Madara yang berada di samping Boruto memandang ke bawah dan berkata pelan, Boruto, apa kau benar-benar yakin sosok itu akan datang ke tempat seperti ini? Kita melayang di udara tanpa pijakan. Kalau Otsutsuki itu melihat kita dari bawah, bukankah kita bisa langsung ketahuan? Terus terang saja, bertarung sambil melayang seperti ini menyulitkanku. Aku bisa melakukannya, tapi tidak dalam waktu lama. Boruto menoleh dan menjawab dengan tenang, aku mengerti maksudmu, Paman Madara. Memang ada kemungkinan dia sudah mengira kita semua tewas, tapi kita tetap harus berhati-hati. Setidaknya kita bisa membuat posisi kita sedikit lebih aman. Setelah mengucapkan itu, Boruto menautkan kedua tangannya dan membuat segel. Dalam sekejap, lapisan bawah langit tertutup oleh sebuah penghalang transparan yang tidak terlihat dari bawah. Melihat tindakan itu, Madara mengangguk kecil dan berkata, kau menguasai banyak sekali jutsu. Aku rasa tidak salah kalau kau satu-satunya orang yang bisa bertahan sejauh ini. Boruto hanya tersenyum lemah. Terima kasih atas pujianmu, Paman. Tapi setelah melihat bumi hancur seperti itu, jujur saja, aku kehilangan banyak harapan. Kita mungkin masih bisa hidup sementara, tapi rencanaku membangkitkan semua orang yang mati dengan nyawaku, itu sudah tidak mungkin terjadi. Itachi mendengar ucapan itu dan langsung menimpali. Boruto, kalau begitu bagaimana dengan Rinne Tensei? Madara, apa kau tidak bisa menggunakannya? Mata itu seharusnya bisa menghidupkan seseorang, bukan? Madara menghela napas panjang. Kau ini, Itachi, pertanyaanmu terlalu mudah, tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Mata Rinnegan yang kupakai sekarang bukan milikku sejak awal. Ini adalah mata Sumeaka, dan Boruto yang menghancurkan tubuh aslinya. Setelah aku memakai Izanami untuk kedua kalinya, kedua mataku sebenarnya sudah tidak bisa melihat apa-apa. Itachi tampak terkejut. Jadi bahkan Rinnegan pun bisa menggunakan Izanami? Aku kira teknik itu hanya terbatas pada Sharingan biasa. Madara menjawab, jika seseorang memiliki Rinnegan, kemampuan mata sebelumnya tidak hilang. Jadi Sharingan, Mangekyo, Izanagi, Izanami, semua tetap bisa digunakan. Tapi Rinne Tensei tidak akan berfungsi untuk menghidupkan satu dunia penuh. Sekuat apapun matamu, ada batas yang tidak bisa ditembus. Itachi mengangguk paham. Kalau begitu, kupikir aku bisa memberikan mataku padamu, Madara. Kau bukan hasil Edo Tensei seperti dulu, jadi setidaknya menghidupkan orang-orang Konoha mungkin saja dilakukan. Tapi kalau menurutmu tetap tidak berguna, aku tidak akan memaksanya. Boruto kemudian berkata dengan nada lebih tenang, itu semua tidak diperlukan. Meski kalian punya mata sekuat apapun, tidak ada lagi kehidupan manusia yang tersisa. Bahkan jika kalian membangkitkan mereka, mereka tidak punya tempat untuk hidup. Andai saja aku berhasil menghentikan bulan itu tepat waktu, kita mungkin masih punya harapan. Ketika Boruto selesai berbicara, sebuah pusaran ruang muncul di depan mereka. Dari dalam pusaran itu, sosok misterius perlahan keluar dan berkata, cukup, Boruto. Berhentilah mengeluh. Selagi kau masih hidup dan matamu masih aktif, selalu ada hal yang bisa kau lakukan. Boruto memandang sosok itu dengan penuh kewaspadaan. Aku tidak menyangka kau masih bertahan. Jadi selama ini kau yang menatapku dari permukaan bulan? Kau benar-benar menyembunyikan diri dengan baik.
Sosok itu menjawab, bulan boleh saja menghantam bumi, tapi selama kau tidak mati, semuanya masih mungkin terjadi. Ada satu kekuatan dari matamu yang belum kau keluarkan, Boruto. Itulah alasan mereka takut padamu. Madara maju selangkah dan berkata, tidak kusangka seseorang seperti dirimu bisa melakukan sesuatu sebesar ini. Dari mana kau mendapatkan kekuatan seperti itu? Setidaknya tunjukkan wajahmu. Boruto sudah mengenalimu, jadi tidak ada gunanya menyembunyikan diri. Sosok misterius itu menggeleng. Sebelum aku datang ke sini, aku hampir mati menghadapi Otsutsuki kasta tertinggi yang sebelumnya kalian lawan. Cepat atau lambat dia akan menyadari keanehan di sini. Tapi meski dia tahu kalian selamat, itu tidak mengubah apapun. Bumi kalian sudah hancur. Boruto menatapnya dengan serius. Aku tidak ingin membuang waktu. Katakan dengan jujur, untuk apa kau memanggil kami ke tempat ini? Apa yang ingin kau perlihatkan? Sosok itu menjawab, tunggu sebentar saja. Kalian akan melihat sesuatu yang tidak pernah kalian bayangkan. Lihatlah ke bawah. Mari kita saksikan apa yang dilakukan Otsutsuki setelah bumi benar-benar hancur. Tak lama setelah ia bicara, semua Otsutsuki kasta tertinggi muncul dari reruntuhan bumi. Mereka melayang di udara karena tidak ada daratan untuk berpijak. Kemudian mereka melakukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka menumbuhkan pohon Shinju baru di tengah kehancuran. Bahkan bulan yang pecah perlahan kembali utuh dan bergerak menuju orbitnya. Pemandangan itu membuat semuanya terdiam. Sosok misterius berkata, aku sudah mengamati Otsutsuki selama ini, dan aku tidak pernah memberitahukan apapun kepada orang lain. Mereka memang penghancur, tetapi mereka tidak ingin bumi benar-benar hilang. Mereka hanya takut padamu, Boruto. Kekuatan terakhir matamu dapat menghapus mereka seketika. Karena itu, mereka membuat skenario agar kau putus asa dengan menghancurkan bumi. Madara mengangguk pelan. Aku tidak menyangka orang sepertimu bisa memahami hal sejauh itu. Dulu kau hanya orang biasa. Tapi sekarang kau seolah memainkan peranan penting. Hanya saja, untuk apa mereka menumbuhkan Shinju lagi? Apa mereka menumbalkan rekan mereka demi itu? Atau hanya perasaanku saja? Tiba-tiba, Shinju tumbuh sangat cepat, lalu mengeluarkan buah cakra putih. Otsutsuki kasta tertinggi yang pernah melawan Boruto langsung mengambil buah itu dan memakannya. Setelah itu Shinju mengering dan menghilang. Di saat yang sama, daratan bumi mulai menyatu kembali, perlahan-lahan memulihkan bentuknya. Boruto tertegun. Tidak mungkin, mereka benar-benar memulihkan bumi? Apa mereka bisa melakukan hal seperti ini? Sosok misterius akhirnya membuka jubahnya. Wajahnya terlihat jelas, membuat Itachi dan Madara terkejut. Madara memandangnya dengan tatapan tajam dan berkata, walaupun Boruto sudah memberitahuku tentangmu, aku tetap tidak menyangka. Kau benar-benar seperti tikus kecil yang pandai bersembunyi. Seharusnya kau sudah mati. Bagaimana kau bisa hidup kembali, Uchiha Obito? Obito tersenyum tipis. Aku sama seperti Madara dulu. Boruto membangkitkanku bersama Shisui. Aku memang mati saat melawan Otsutsuki, tapi aku memakai Izanagi untuk kembali hidup. Setelah itu aku memilih mengamati pertarungan kalian dari jauh. Aku juga melihat Hagoromo turun tangan, tapi dia kalah. Sebelum benar-benar mati, dia memberikan seluruh kekuatannya padaku. Itulah alasan aku sampai pada titik ini. Obito kemudian menunjuk ke bawah. Nanti aku akan menjelaskan semuanya, tapi untuk sekarang, lihatlah apa yang sedang terjadi di bawah kita.